Moksira. Aku Suci Ramdana Fitri. Aku Khaira. Aku Najwa. Aku Nafalia Zahra. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Konseling Sufistik. Di video kali ini kami bakal jelasin tentang teori psikologi sufistik yang dikembangkan oleh Dr. Lale Bahtiar. Jadi, jangan lupa simak video kami sampai habis ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Deswatul Khaira dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas tentang teori psikologi sufistik dari Dr. Lale Bahtiar. Video kali ini itu akan membahas tentang latar belakang, teori-teori, hubungannya dengan teori barat, dan implementasi teori psikologi sufistik dari Dr. Lale Bahtiar. Teori psikologi sufistik yang dikembangkan oleh Dr. Lale Bahtiar itu merupakan inovasi penting dalam psikologi Islam modern, di mana Lale Bahtiar itu adalah seorang akademisi berdarah Iran Amerika yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang sejarah, filsafat, psikologi, serta mendalami sufisme dan bahasa Arab. Ia memadukan psikologi modern dengan ajaran tasawuf Islam, sehingga menghasilkan pendekatan-pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam memahami manusia secara utuh. Keunikan dari teori Bahtiar itu terletak pada perpaduan budaya Barat dan Timur, serta pengalamannya dalam dunia spiritual yang membentuk dasar kuat bagi pengembangan psikologi sufistik. Ia juga memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari aspek fisik, psikologis, dan spiritual. Seperti konsep makamat, tingkatan spiritual, dan ahwal itu adalah keadaan spiritual dari tasawuf menjadi kerangka utama teorinya yang menekankan proses transformasi jiwa menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Psikologi sufistik Bahtiar itu juga berbeda dari psikologi barat karena tidak hanya mengandalkan rasio dan empirisme, tetapi juga wahyu Al-Quran, hadis, dan pengalaman mistik para sufi sebagai sumber pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman jiwa manusia yang lebih holistik, integratif dengan nilai-nilai Qurani. Selain berkontribusi pada pengembangan teori, Bahtiar juga aktif dalam penerapan praktis melalui konseling, terapi, dan pendidikan psikologi Islam. Ia juga mendirikan Institute of Traditional Psychology dan telah menulis lebih dari 150 buku termasuk The Sublime Quran, terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris pertama oleh perempuan yang mengusung tentang pendekatan inklusif dan progresif. Ini adalah secara singkat dari latar belakang dari teori psikologi sufistik yang dikembangkan oleh Dr. Lale Bahtiar. Ayo simak video kami sampai selesai untuk mengetahui bagaimana biografi, teori-teori psikologi oleh Dr. Lale Bahtiar, hubungannya dengan teori barat, serta implementasi daripada teori psikologi sufistik oleh Dr. Lale Bahtiar. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari tokoh Lale Bahtiar. Lale Bahtiar lahir pada tanggal 29 Juli pada tahun 1938 di Teheran, Iran. Dari ayah yang berkebangsaan Iran dan ibu berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dibesarkan di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles dan Washington DC. Dari lingkungan keluarga Katolik meskipun ayahnya seorang Muslim. Pada usia 19 tahun, ia mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Setelah mengenal Syed Hasan Nasr, yaitu seorang profesor studi Islam yang mendorongnya untuk mendalami agama dan kebudayaan Islam. Pada tahun 1964, ia memutuskan untuk masuk Islam dan mendalami agama secara serius. Nah, teman-teman, Lale Bahtiar juga dikenal sebagai perempuan Muslim Amerika pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Nah, sepanjang hidupnya, Lale Bahtiar dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang produktif. Ia menulis, menerjemahkan, dan mengedit lebih dari 150 buku yang mencakup berbagai bidang, termasuk psikologi Islam, tafsir Al-Quran, dan sufisme. Lale Bahtiar meraih gelar sarjana di bidang sejarah dari Chatham College, kemudian melanjutkan studi magister dalam bidang filsafat dan psikologi konseling, serta memperoleh gelar doktor di bidang pendidikan dari University di New Mexico, Amerika Serikat. Nah, salah satu karya monumentalnya adalah terjemahan Al-Quran yang berjudul The Sublime Quran yang diterbitkan pada tahun 2007, yang menjadi terjemahan perempuan pertama dari Al-Quran ke dalam bahasa Inggris.
yang menampilkan pendekatan tafsir yang feminim dan progresif. Laleh juga dikenal sebagai pendiri dan presiden Institute of Traditional Psychology yang menjadi wadah pengembangan psikologi Islam berbasis sufisme dan nilai-nilai Qurani. Ia menggabungkan keilmuan psikologi modern dengan tradisi spiritual Islam, sehingga menghasilkan teori psikologi sufistik yang berfokus pada penyembuhan jiwa dan transformasi moral. Kemudian, Laleh Bahtiar wafat pada tahun 2020 di Chicago akibat penyakit sindroma myelodysplastic atau praleukemia pada usia 82 tahun. Warisan intelektualnya terus memberikan inspirasi bagi kajian Islam kontemporer, khususnya dalam bidang psikologi, tafsir Al-Quran, dan sufisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sofistik yang dikembangkan oleh Laleh Bahtiar. Teori psikologi sofistik merupakan sebuah pendekatan psikologi yang mengintegrasikan ajaran tasawuf atau sufisme Islam dengan ilmu psikologi modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya dimensi spiritual dan moral sebagai inti dalam memahami dan mengembangkan kepribadian manusia secara menyeluruh. Laleh Bahtiar membangun teori ini berdasarkan paradigma tasawuf yang menempatkan jiwa atau ruh sebagai pusat kajian psikologi. Dalam pandangan manusia tidak hanya terdiri dari aspek fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, manusia dipandang sebagai kesatuan bio, psiko, sosial, spiritual, di mana aspek spiritual hanya pembeda utama dari psikologi konvensional yang cenderung hanya fokus pada aspek lahiriah dan sekuler. Untuk memperkuat pendekatan ini digunakan juga terapi tadabbur Al-Quran atau merenungi ayat-ayat secara reflektif. Diagram, tipe kepribadian dan nafsu, serta tafsir psikologi ayat-ayat Al-Quran. Dengan integrasi ini, pendekatan psikologi sofistik menjadi lebih holistik, relevan, dan efektif dalam menangani masalah psikologis sekaligus memperkuat kesadaran spiritual sesuai nilai-nilai Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hubungan teori psikologi sofistik Laleh Bahtiar dengan teori Barat. Nah, jadi kalau dari teori psikologi sofistik yang dikembangkan oleh Laleh Bahtiar, ini dia memiliki hubungan yang erat dan kompleks dengan teori psikologi Barat. Meskipun Laleh Bahtiar ini menguasai ilmu psikologi modern dan mengaplikasikannya dalam praktik konseling, namun ia juga memberikan kritik mendalam terhadap keterbatasan psikologi Barat, terutama yang bersifat sekuler dan materialistik. Nah, kalau dari psikologi Barat, ini biasanya lebih berlandaskan pada paradigma positivistik yang menitik beratkan pada aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur secara empiris, sehingga seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan transendental dalam diri manusia. Sebaliknya, kalau teori psikologi sofistik Laleh Bahtiar, dia ini menempatkan dimensi spiritual sebagai pusat kajian psikologi. Ia juga mengintegrasikan ajaran Al-Quran dan tasawuf sebagai sumber pengetahuan dan panduan moral dalam memahami kepribadian dan perilaku manusia secara menyeluruh. Dalam pandangannya, manusia ini merupakan kesatuan dari bio, psiko, sosial, dan juga spiritual, di mana aspek spiritual ini menjadi pembeda utama dari psikologi konvensional yang cenderung hanya fokus pada aspek lahiriah dan psikologi. Ia juga mengkritik psikologi Barat yang dianggap terlalu materialistik dan sekuler.
yang sering mengabaikan aspek moral dan spiritual yang esensial dalam pembentukan jiwa manusia. Misalnya seperti teori Freud yang memandang jiwa manusia ini sebagai kumpulan impuls bawah sadar. Ini tuh dianggap kurang mampu menjelaskan dimensi kemanusiaan yang lebih tinggi dan kebutuhan akan pencerahan spiritual. Kritik ini tuh dia menegaskan bahwa psikologi barat berkompetensi mengurangi makna kemanusiaan dengan mengesampingkan nilai-nilai transendental. Meskipun demikian, Bakhtiar ini tidak menolak psikologi barat secara keseluruhan. Ia hanya berupaya membangun psikologi Islam berbasis sufistik yang tetap menggunakan metode ilmiah modern, namun tetap berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Jadi dengan demikian, ia tuh membuka ruangan dialog antara psikologi sufistik dan psikologi barat, sehingga keduanya ini dapat saling melengkapi dan memperkaya pemahaman tentang jiwa manusia secara holistik. Nah, apa sih keunikan utama dari psikologi sufistik kalau menurut Laleh Bakhtiar? Nah, jadi ada 3 dimensi manusia terhadap dari pengakuan Laleh Bakhtiar. Yang pertama ada material atau fisik, yang kedua ada psikis yaitu batin, dan spiritual transendental. Dimensi spiritual ini tuh menjadi ciri khas yang membedakan psikologi sufistik dan psikologi barat yang umumnya hanya fokus pada aspek materis dan psikis. Selain itu, psikologi sufistik juga menggunakan metode kasyaf atau intuisi spiritual sebagai sumber pengetahuan yang tidak ditemukan dalam psikologi barat. Kalau secara keseluruhan, hubungan teori psikologi sufistik dan Laleh Bakhtiar dengan teori psikologi barat ini itu sama-sama bersifat kritis sekaligus dialogis. Bakhtiar mengkritik keterbatasan psikologi barat dalam memahami dimensi spiritual manusia, namun tetap membuka peluang integrasi dengan ilmu psikologi modern. Pendekatan ini menghasilkan paradigma psikologi yang lebih holistik dan bermakna, yang tidak hanya menjelaskan perilaku manusia secara lahiriah, tetapi juga mengarahkan pada penyucian jiwa dan pencerahan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, teori psikologi sufistik Laleh Bakhtiar ini bisa memberikan kontribusi penting dalam pengembangan psikologi Islam kontemporer yang mampu menjawab kebutuhan manusia secara komprehensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin D, yaitu implementasi teori psikologi sufistik Laleh Bakhtiar. Teori psikologi sufistik yang dikembangkan oleh Laleh Bakhtiar mengintegrasi ajaran tasawuf Islam dengan ilmu psikologis modern, sehingga menghasilkan pendekatan psikologis yang tidak hanya menelaah aspek lahiriah dan psikologi manusia. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan ilmu psikologi Islam. Laleh Bakhtiar juga mengimplementasikan teorinya melalui pendidikan dan pengembangan ilmu psikologi Islam berbasis tasawuf. Ia mendirikan lembaga dan program pendidikan yang mengajarkan psikologi sufistik sebagai disiplin ilmu. Yang kedua, pendekatan holistik dalam konseling dan terapi. Implementasi teori psikologi sufistik Bakhtiar dalam bentuk praktik konseling dan terapi menekankan pentingnya memperhatikan dimensi spiritual dan moral klien. Terapis tidak hanya fokus pada gejala psikologis yang tampak, tetapi juga mengali kondisi batin dan perjalanan spiritual individu melalui konsep magamat tingkatan spiritual. Ketiga, integrasi metode empiris dan spiritualitas. Dalam etimologis, psikologi sufistik Bakhtiar menekankan pentingnya integrasi antara metode empiris dan spiritual. Selain menggunakan observasi dan pendekatan ilmiah, psikologi sufistik juga mengakui metode kasyif intuisi spiritual sebagai sumber pengetahuan yang valid. 4. Pengembangan kesadaran spiritual dan moral. Implementasi teori ini juga dilakukan melalui pembinaan moral dan spiritual individu dalam kehidupan sehari-hari. Proses transformasi spiritual yang sistematis melalui makamat dan awal mendorong individu untuk membersihkan hati dari sifat tercela dan mengembangkan akhlak mulia seperti sabar, syukur, ikhlas, dan kasih sayang. 5. Kontribusi terhadap psikologi Islam kontemporer.
Implementasi teori psikologi sufistik Laleh Bakhtiar memberikan kontribusi penting dalam pengembangan psikologi Islam yang holistik dan transendental. Pendekatan ini menjebatani ilmu psikologi modern dengan tradisi sufisme dan nilai-nilai Al-Quran, sehingga mampu menjawab kebutuhan manusia modern yang mencari keseimbangan antara kesehatan mental dan kedalaman spiritual. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah teori psikologi sufistik yang dikembangkan oleh Laleh Bakhtiar itu merupakan sebuah pendekatan psikologi yang unik dan holistik yang mengintegrasikan ajaran tasawuf Islam dengan ilmu psikologi modern, di mana pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami dan mengembangkan kepribadian manusia secara menyeluruh tidak hanya cukup melihat aspek biologis, psikologis, dan sosial saja, melainkan juga harus memasukkan dimensi spiritual dan moral sebagai inti dari proses tersebut. Dalam teori ini, itu juga memandang manusia sebagai kesatuan yang terdiri dari aspek biopsikososial spiritual yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, pengembangan diri tidak hanya fokus pada kesehatan fisik dan juga mental, tetapi juga pada perjalanan spiritual yang mendalam, di mana proses spiritual ini itu dijelaskan melalui konsep maqamat dan ahwal, yaitu tahapan dan keadaan spiritual yang dilalui seseorang dalam perjalanan menuju kesempurnaan jiwanya, di mana maqamat dan ahwal dalam teori ini itu berfungsi sebagai proses transformasi jiwa yang sistematis, di mana seseorang secara bertahap itu membersihkan diri dari sifat-sifat negatif dan mengembangkan kualitas spiritual serta yang luhur. Dengan teori psikologi sufistik itu tidak hanya menekankan pendekatan psikologi yang komprehensif, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan moral secara spiritual dalam kehidupan manusia. Nah, secara keseluruhan, teori ini itu mengajak kita untuk melihat manusia secara utuh, menghargai pentingnya dimensi spiritual dalam psikologi, dan mendorong transformasi jiwa sebagai jalan menuju kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.